Gue dijadikan tuduhan gue sebagai penyebar COVID, ya kan? Lo kena COVID di mana nggak tahu. Sebelum orang itu batuk mungkin dia negatif, ya kan? Karena dia miskin. Udah kayak temennya anjing gitu. Oi, balik lagi ke gue, Ucap Pur. Udah lama banget gue nggak ngupload konten, buset deh. Emang kesibukannya yang namanya kuli, apa aja kalau gak ada dilakuin deh. Aduh, ngap juga emang pakai masker karena di sini nggak ada orang, gue sendiri. Akhirnya ya udah buka masker ya. Nah, aduh, akhirnya bisa buka masker di sendirian itu rasanya enak banget. Oh iya, gue mau info sebelumnya, gue tuh sebulan kemarin terkena COVID. Di awal tahun 2021 tuh gue kena COVID. Tapi sebelum gue cerita tentang COVID, gue mau kasih pesan ke kalian. Bagi yang terkena COVID maupun lingkungan yang dihinggapi yang terkena COVID gitu loh, atau teman kalian yang merasa tertular karena kalian atau gimana. Satu pesan gue adalah kalian jangan menuduh si A, anggaplah si A ini terkena COVID dan dia menyebarkan di lingkungan gue gitu loh, sehingga gue kena COVID juga gitu. Terus lingkungan rumah jangan nuduh ini, wah dia kena COVID, bakal lingkungan kita banyak yang kena COVID juga nih. Jangan kalian tuduh gitu, karena drop yang kena COVID itu akan menurun parah. Yang gue alamin tuh gitu. Gue awal tahun akhir tahun kemarin deh, gue tuh di sini di tempat kerja gue batuk. Oke lah, gue batuk. Terus emang awal nggak protokol kesehatan mungkin ya, gue buka masker, cuma gue pakai properti yang ada di tempat kerja gue. Terus akhirnya salah satu di tempat kerja gue kena COVID, dan nggak lama gue swab sendiri, ya gue kena COVID juga, ya kan. Terus yang nggak nerima, yang nggak enak di gue adalah gue dijadikan tuduhan gue sebagai penyebar COVID. Sebenarnya orang yang merasa begitu tuh benar-benar temennya Tuhan tuh, kalau orang yang menuduh, oh orang ini gue kena COVID dari ini, sedangkan COVID itu tidak bisa dideteksi, ya kan. Lo kena COVID di mana nggak tahu. Sebelum orang itu batuk mungkin dia negatif, ya kan, karena dia miskin, nggak punya duit untuk PCR, swab yang harganya 1,2, ya udah dia batuk minum ini aja. Tapi kalau misalnya di saat dia emang orang yang punya duit, dia batuk, dia PCR, dia negatif, berarti tuduhan lu salah. Makanya gue mohon dong, bagi tempat kerja, bagi tempat lingkungan yang kecil, seandainya emang ada yang kena COVID, jangan dipojokin, jangan dibikin kayak dia kena penyakit kutukannya hanya 1 juta orang ini nih sekarang nih. Sebenarnya COVID tinggal tunggu giliran kok gitu loh. Gimana ya, COVID ini nggak kelihatan gitu loh. Seandainya emang balik lagi lu nuduh itu, ya lu Tuhan, berani nuduh gitu, itu fitnah yang nggak ada alasan. Dan ya fitnahnya benar-benar fitnah di atas fitnah, dia benar-benar parah, ya kan. Oke, pesannya itu untuk yang pertama. Tapi gue cerita tentang COVID, gue tuh awalnya kenapa gue kena COVID, gue juga nggak tahu awalnya. Dan informasi yang penting, gue nggak punya penyakit apapun kayak diabetes atau apapun, tapi gue mengalami semua gejala yang ada di berita di COVID. Sampai gue di IGD gitu, di IGD RSUD Jati Padang. Waduh, itu udah parah banget. Pokoknya itu gue gejala awal dari mata perih, ya kan, batuk. Habis batuk, badan tuh sakitnya 5 kali lipat, pegelnya 5 kali lipat. Gue kerokin, gue sembuh, udah sembuh ringan. Wah, yang paling parah, gue nggak punya penyakit jantung, asma, paru-paru, tau-tau gue nggak bisa napas coy, sesak gitu, sampai aduh, pokoknya buang air kencing aja tuh kayak olahraga muterin berapa kali apa ya, Senayan, 100 kali Senayan gitu loh. Nggak Senayan sekarang, nggak usah 100 kali lah, 10 kali aja tuh udah begitu. udah kayak temennya anjing gitu loh, cari napas lah. Itu dia, gua tuh udah, mungkin ada fotonya nih fotonya ada di sini. Gua di uap, di oksigen, ada fotonya. Cuma gua nggak videoin karena emang gua nggak bisa ngapa-ngapain sebulan. Nah, mungkin gejala yang paling
aneh, yang terbeda di Indonesia adalah mungkin kalau nggak nyium bau atau ngerasain makanan wajar ya COVID. Cuma gue nyium awalnya nyium bau dan rasa makan enak, tapi lama-lama kenapa penciuman gue setiap yang bau mecin, bau Royco itu berubah jadi bau bangke. Itu gue nggak tahu kenapa ya, apa virus mutasi baru, gue nggak tahu deh. Pokoknya gue kena itu sekitar 3 hari. Semua makanan yang berbau Royco, jangan Royco, berbau penyedap, berbau mecin, itu rasanya kayak bau bangke. Itu 1 minggu gue cuma makan, rasanya cuma garam dan gula. Apa jangan-jangan dari kecil kita nggak boleh makan mecin? Mungkin gitu kali ya, sama aja lo membunuh penciuman lo gitu. Tapi akhirnya gue ada hikmahnya, dapet COVID, karena belum tentu 200 juta orang di Indonesia ini mendapatkan gift dari Tuhan yang hanya 1 juta orang sekarang yang terima. Itu terkonfirmasi ya, nggak tahu yang nggak mau ngaku, takut PCR atau swab, mungkin banyak lah. Tapi hikmahnya adalah gue kena COVID, gue tahu mana teman-teman yang care, mana keluarga yang menjerumuskan, mana keluarga yang care, mana lingkungan gue yang care, mana lingkungan gue yang tahu tentang COVID. Tapi sampai sekarang udah 1 tahun berjalan, lingkungan dan situasi situasi ini jarang banget yang tahu tentang COVID. Makanya gue dari Puskesmas isolasi mandiri itu nggak dapat swab gratis lagi, dikasih surat sehat. Nggak tahu gue negatif atau positif. Setelah 2 minggu gue cuma dikasih surat sehat, tapi gue tetap swab, akhirnya gue negatif dan sekarang bisa aktivitas lagi. Dan baru ini gue boleh masuk ke studio lagi ya. Akhirnya banyak berita tentang COVID, jadi banyak wawasan yang diketahui, banyak bimbang yang harus orang pikirkan. Makanya gue gedek pernyataan dokter itu berbeda-beda. Ada yang ngomong long COVID, ya mungkin long COVID benar, atau ada COVID COVID. Menurut gue bener lah, gugus tugas saja yang yang umumin. Ada long COVID, ada long, nggak usah dokter dilarang ngomong tentang COVID. Untuk penyembuhan silakan, cuma untuk informasi tolong gugus tugas yang informasiin, karena wawasannya tuh semua wawasannya berbeda gitu loh. Mungkin dari Puskesmas, kenapa lu dikasih cuma surat sehat setelah isolasi mandiri, ya kan? Kalau habis pilek lagi kan gak sehat, percuma surat sehat. Mungkin gitulah. Gue ulang lagi pesan gue yang paling parah nih untuk ke kalian. Jangan nuduh, jangan merasa Anda yang terkena COVID itu menyebarkan virus, karena itu paling parah, dropnya paling parah. Drop. Di saat gue lagi COVID, gue ulang lagi ya, pengalaman di saat gue lagi COVID, lagi butuh-butuhnya support dan lagi butuh-butuhnya dukungan untuk sembuh, untuk balik ke imun, gue dituduh gitu men, kayak dituduh ngelebihin, bunuh orang, ngebunuh lagi gitu loh. Ini kayaknya si A terkena COVID dari lo nih, awalnya lo batuk si anjing. Udah cukup lah, 10 menit lah, nanti mau dukungannya aja lah. Gue ada bikin puisi lagi, cuma kekesalan gue tentang ini gue curhat aja dulu lah, intinya gitu ya, jangan nuduh.